Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari modul 6 untuk materi analisis variance biaya overhead. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada baca soalnya kan? Masih sama mengenai PT Matras Abadi. Mari kita baca bareng-bareng ya. PT Matras Abadi merupakan produsen kasur ternama yang berlokasi di Depok. Menggunakan sistem penetapan biaya standar atau standard costing untuk menetapkan standar biaya yang dapat dicapai untuk bahan langsung, tenaga kerja, dan biaya overhead. Manajer PT Matras Abadi ingin meninjau dan merevisi standar yang telah ditetapkan setiap tahun untuk menilai seberapa efisien dan efektif kinerja keuangan dan aktivitas operasi perusahaan selama tahun 2020. PT Matras Abadi menggunakan sistem biaya standar untuk mengalokasikan biaya manufaktur overhead, baik biaya variabel maupun biaya tetap, dengan basis standar jumlah jam tenaga kerja langsung atau direct labor hours. Anggaran biaya manufaktur overhead untuk PT Matras Abadi untuk tahun 2020 berdasarkan pada jumlah anggaran produksi yaitu 360 unit yang membutuhkan sebesar 2.160 jam tenaga kerja langsung. Selama bulan September 2020, PT Matras Abadi memproduksi 36 unit yang membutuhkan 190 jam tenaga kerja langsung dengan total biaya manufaktur langsung sebesar Rp4.040.000. Biaya aktual dibandingkan dengan anggaran tahunan dan anggaran bulanan PT Matras Abadi adalah sebagai berikut. Ini biaya total biaya rinciannya. Ada biaya overhead variabel dan ada biaya overhead tetap. Lalu ada anggaran untuk tahun 2020 setahun, ada anggaran biaya per unit output kasurnya, ada anggaran biaya per direct labor hour input untuk setiap unit, ada anggaran overhead untuk bulan September, dan ada aktual overhead untuk Septembernya. Oke, kita ke soalnya ya. Siapkan dan hitunglah hal berikut untuk bulan September 2020. Total alokasi biaya manufaktur overhead, variance pengeluaran atau spending variance, dan variance penggunaan atau efficiency variance untuk biaya overhead variabel. Identifikasi apakah variance yang terjadi bersifat favorable atau unfavorable. Lalu, variance pengeluaran atau spending variance, dan variance volume produksi atau production volume variance untuk biaya overhead tetap. Identifikasi apakah variance yang terjadi bersifat favorable atau unfavorable. Jurnal yang tepat untuk mencatat adanya variance atas biaya overhead variabel dan biaya overhead tetap. Oke. Bentar. Ini udah ngerekam ya? Udah, oke. Nah, sekarang seperti biasa, supaya lebih gampang, kita ambil informasi-informasi yang ada di soal, terus pindahin ke Excel, supaya bisa langsung di-link di pekerjaan kita. Sehingga bisa ketahuan gitu, angka ini dapatnya dari mana. Jadi pas belajar nanti bisa lebih gampang, lebih ngerti. Oke. Nah, informasinya apa aja? Pertama ini kan, PT Matras Abadi menggunakan sistem biaya standar dengan jumlah jam tenaga kerja langsung. Berarti cost drivernya adalah jumlah jam tenaga kerja langsung atau direct labor hours. Nah, yang kedua adalah anggaran biaya manufaktur overhead untuk PT Matras Abadi untuk tahun 2020 berdasarkan pada jumlah anggaran produksi. Berarti ini anggaran produksi untuk 2020 ya. Sebesar 360 unit, berarti yang akan diproduksi itu dianggarkan sebesar 360 unit dengan jumlah jam tenaga kerja sebanyak 2.160 jam tenaga kerja langsung. Berarti unit produksinya 360, tenaga kerja langsungnya 2.160. Selama bulan September 2020, PT Matras Abadi memproduksi 36 unit, berarti unit produksinya 36, yang membutuhkan 190 jam tenaga kerja langsung, berarti tenaga kerja langsungnya 190 jam, dengan total biaya manufaktur langsung sebanyak Rp4.040.000. Berarti biaya manufaktur overheadnya Rp4.040.000 ya. Lalu, ini juga penting nih semua informasinya. Nanti kalian bisa pindahin aja ke Excel-nya ya. Jadi seperti ini. Ya, biaya manufaktur overhead variabel, totalnya. Ya, ini total untuk variabelnya. Ini total biaya tetap.
Ini total dari variabel dan tetap ya. Oke. Nah, lanjut berarti langsung ke soalnya. Total alokasi biaya manufaktur overhead untuk bulan September 2020. Berarti kita identifikasi dulu berapa jumlah jam tenaga kerja langsung yang dialokasikan per unit output. Nah, artinya adalah berapa sih direct labor hour atau jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan untuk setiap unit output yang akan diproduksi di bulan itu. Berarti rumusnya adalah yang dianggarkan untuk diproduksi kan 360 unit tuh untuk tahun 2020. Sedangkan tenaga kerja langsungnya dianggarkan sebanyak 2160. Berarti yang dianggarkan untuk setiap unit kasur adalah 6 jam tenaga kerja langsung. 2160 dibagi 360. Nah, selanjutnya, anggaran total jam tenaga kerja langsung yang dialokasikan untuk output September. Berarti untuk output yang akan diproduksi bulan September ini, berapa sih jam tenaga kerja langsung yang harus dianggarkan? Tadi kan kita udah ketemu dari anggaran, berarti setiap kasurnya itu dialokasikan 6 jam tenaga kerja langsung, setiap unit kasur yang diproduksi. Nah, kita September mau produksi 36 unit, berarti jumlah jam tenaga kerja langsung yang dialokasikan untuk output September adalah 6 jam dikali 36 unit. Hasilnya adalah 216 jam. Nah, selanjutnya total biaya overhead yang dialokasikan untuk bulan September. Berarti total jam ini yang dialokasikan untuk bulan September ini dikalikan dengan anggaran biaya variabel dan biaya tetap manufaktur overhead-nya. Berarti 216 dikalikan dengan 20.000, yaitu total manufaktur overhead untuk variabel dan manufaktur overhead untuk fixed cost-nya, biaya tetap. Hasilnya adalah 4.320.000. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua, variance pengeluaran atau spending variance dan variance penggunaan atau efficiency variance untuk biaya variabel. Nah, untuk variance pengeluaran atau spending, kita membandingkannya adalah antara biaya aktual dengan kuantitas input aktual atau Q aktual dikalikan dengan budgeted rate atau P budgeted atau P anggaran. Nah, selisih dari dua biaya itu adalah variance pengeluaran atau spending. Nah, untuk biaya aktual udah ada ya di soalnya di sini. Biaya manufaktur aktual kan, aktual overhead September sebanyak untuk variabelnya sebesar 1.360. Untuk kuantitas input aktualnya tadi kan ada kan 190. Maksudnya ini input aktual untuk tenaga kerja budgeted labor hour-nya dikalikan dengan budgeted rate-nya. Budgeted rate-nya itu adalah 8.000. Kenapa dikalikannya sama 190? Karena kita mengalokasikan manufacture overhead-nya tadi di soal kan dikatakan dengan basis standar jumlah jam tenaga kerja langsung atau direct labor hours. Karena itu dikalikannya dengan jumlah jam tenaga kerja langsungnya untuk bulan September. Nah, budgeted rate-nya 8.000 untuk total biaya variabel terdiri dari tenaga kerja tidak langsung dan supplies. Ya. Nah, ternyata hasilnya adalah 1.520. Lalu kita cari variansnya atau selisih dari kedua biaya tersebut, yaitu karena dia beban berarti budgeted dikurangin aktual. Hasilnya adalah 160.000. Karena dia positif berarti dia favorable, karena berarti beban yang kita keluarkan secara aktual lebih kecil daripada yang sudah kita anggarkan. Berarti kita saving. Nah, untuk varians penggunaan atau efisiensi itu kita membandingkan Q aktual dikali P budgeted dengan flexible budget atau budgeted input yang dialokasikan untuk output aktual dikalikan dengan budgeted rate. Artinya input yang dibudgetin tuh berapa? Karena kita pakai cost driver direct labor hour berarti kan 6 jam per kasur kan inputnya dikalikan dengan output aktualnya. Output aktualnya itu tadi 36 unit. Hasilnya adalah siang ini 216 jam kan. Berarti langsung aja
216 jam dikalikan dengan anggaran biaya variabel tadi 8.000. Hasilnya adalah 1.728.000. Nah, barulah kita selisihkan dengan si yang ini tadi. Artinya si flexible budget dikurangin sama Q aktual kali budgeted P budgeted ini. Hasilnya adalah 208.000. Karena dia positif berarti dia favorable. Lanjut ke nomor 3, variance pengeluaran atau spending variance dan variance volume produksi atau production volume variance untuk biaya tetap. Nah, biaya aktual sama kayak tadi udah disediakan. Ini total biaya tetap dari bulan September adalah 2.680 ya, terdiri dari biaya supervisi, utilities, dan depresiasi. Lalu dibandingkan dengan lump sum budgeted untuk variance pengeluaran atau spending. Lump sum budgeted itu adalah biaya tetap overhead yang sudah dianggarkan atau 2.160 anggaran overhead September. Nah, dibandingkan lalu dicari selisihnya. Karena dia beban seperti biasa berarti lump sum budgeted dikurangin aktualnya. Ketemu sebesar 500 minus 520.000. Karena dia negatif berarti kebalikannya dia unfavorable karena artinya beban yang kita keluarkan ternyata lebih besar daripada yang sudah dianggarkan. Artinya kita rugi atau tidak efisien. Nah, yang selanjutnya adalah variance volume produksi atau production volume. Variance volume produksi ini membandingkan lump sum budgeted atau yang sudah dianggarkan dengan budgeted input yang dialokasikan untuk output dikalikan dengan budgeted rate atau sama dengan yang atas tadi. Hanya berbedanya adalah kita memakai rate dari biaya tetap yaitu 12.000. Berarti 216 jam dikali 12.000 hasilnya adalah 2.592.000. Lalu dibandingkan dan diselisihkan ternyata hasilnya adalah 432.000. Karena dia positif berarti dia favorable. Lanjut untuk jurnalnya, kita mencatat pertama biaya overhead variabel, lalu mencatat biaya overhead tetapnya. Untuk mencatat biaya overhead variabel, pertama kita mencatat biaya overhead variabel yang benar terjadi atau aktualnya. Berarti kita pakai angka aktual. Mencatatnya, jurnalnya adalah di debitnya biaya overhead variabel kontrol, kreditnya utang dagang dan akun lainnya sebesar biaya aktual biaya variabel overhead aktual yang terjadi di bulan September, yaitu si 1.360 ini. Nah, lalu kita juga harus mencatat biaya overhead variabel yang dialokasikan atau yang dianggarkan. Nah, dicatatnya melalui jurnal work in process control pada alokasi biaya overhead variabel menggunakan angka dari yang sudah dianggarkan dikalikan dengan output aktual untuk bulan September itu. Artinya pakai angka yang ini nih. 1.728.000. Nah, karena ada varians tadi yang kita udah temuin di sini. Ini kan variansnya nih. Nah, itu juga harus dicatat karena berarti yang kita alokasikan dengan yang kita keluarkan benar-benar itu ternyata ada perbedaan. Sehingga harus dicatat perubahannya atau variansnya supaya balance sheet-nya atau jurnalnya itu tetap balance gitu, seimbang. Nah, karena tadi ternyata aktualnya lebih kecil daripada anggarannya, yaitu dua-duanya favorable ya, berarti alokasi biaya overhead-nya ini harus kita kurangi. Artinya karena dia tadinya nature-nya di kredit, dibalik jadi di debit. Alokasi biaya overhead variabel sebesar 1.728 dicatat pada biaya overhead variabel kontrol yang sudah kita catat tadi sebesar 1.360. Berarti teroffset ya, karena sudah dipakai kan. Lalu variance pengeluaran biaya overhead variabel, variance yang tadi nih 160.000 variance pengeluaran ditambah variance penggunaan biaya overhead variabel 208.000 dari sini. Nah, balance deh 1.728. Ya. 1.728 ya. 1.728. Oke. Lanjut untuk biaya overhead tetap. Pertama, untuk mencatat biaya overhead tetap yang terjadi, sama kayak tadi, biaya overhead, tapi karena dia biaya tetap, jadinya biaya overhead tetap kontrol,
dicatat pada utang gaji, akumulasi depresiasi, dan akun lainnya. Karena biasa kan biaya tetap itu ya termasuknya utang gaji, akumulasi depresiasi, utilities, dan lain-lainnya. Nah, sebesar biaya aktual yang benar-benar terjadi, yaitu 2.680 untuk biaya tetapnya ya. Lalu setelah biaya yang terjadi, kita mencatat biaya yang dialokasikan. Ya, dicatatnya pada work in process control pada alokasi biaya overhead tetap sebesar yang benar-benar terjadi atau 2.592 yang tadi udah kita temui di nomor 3 ya, di soal nomor 3. Nah, ternyata di yang nomor 3 ini kan ada satu yang favorable, ada yang unfavorable. Berarti yang favorable itu kita menganggarkannya kelebihan kan, sedangkan kalau yang unfavorable kita menganggarkannya kurang, artinya yang actual lebih besar daripada yang dianggarkan. Berarti mencatatnya alokasi yang sudah kita lakukan itu kita balik di debit. Jadi alokasi biaya overhead tetap sebesar 2.592. Lalu variance yang tadi unfavorable sebesar 520 ini harus kita catat di debit. Karena artinya kita kurang mencatatkan itu kan. Maka kita tambahkan variance pengeluaran biaya overhead tetap sebesar 520.000. Dan kita offset lagi dengan biaya overhead tetap kontrol. Biaya overhead tetap kontrol yang sudah kita catat sebelumnya sebesar 2.680. Lalu selisihnya adalah berarti variance dari volume produksi ini yang favorable. Artinya kita kelebihan nganggarinnya berarti kita kurangin, yaitu dicatat di kredit variance volume produksi biaya overhead tetap sebesar 432.000. Hasilnya jadi balance 3.112.000. Oh, ini karena dia negatif, sorry. Jadi ya 520.000. Jadi 3.112.000 juga. Oke, sekian untuk modul 6 tadi. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti dengan baik. Kalau ada yang mau tanya, boleh langsung tanya di WA ya. Thank you.